Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebaikan itu sudah semakna juga dengan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Minimal waktu kita sholat tidak sempat berbuat keburukan. Insya Allah dari waktu subuh ke duhur kita terbentengi perbuatan buruk. Dari duhur ke asar dibentengi lagi. Dari asar ke maghrib dibentengi lagi. Maka sholat itu Pak nikmat, sebuah kebahagiaan. Dan salah satu bentuk taubat itu adalah sholat. Salah satu bentuk rekreasi adalah sholat. Salah satu bentuk doa yang paling nikmat itu adalah sholat. Maka Bapak Ibu Saudara, di antara sekian nikmat sangat besar ketika orang itu sudah diberikan kenikmatan untuk sholat. Anak-anakku ini nak mohonnya, kalau anda belum diberi sesuatu nikmat berupa yang lain, pelihara sholat itu sudah nikmat sangat besar. Dan salah satu nikmatnya anak-anak kita Pak yang mondok, saya yakin 5 kali sehari semalam. Tak lewat-lewat kalau tinggal di masjid, tak lewat-lewat kalau mondok, baru masih sholatnya terbengkalai. Ini seandainya tidak ada nikmat yang didapat anak-anak kita Pak, adalah nikmat pasti terpelihara sholat berjamaahnya. Tidak mungkin anak-anak mau sholat sendiri. Sungguh terlalu itu kalau masih suka sholat sendiri. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita semua bisa menikmati. Dan kita coba lihat ini ayat Al-Quran yang juga wa'lamu, bisa kita baca ya? Bisa kita baca ini nak? Bisa kita baca ya? Ada mic tadi situ nak? Ada mic? Ada mic, coba panitia coba minta tolong. Yang panitia disiapkan coba mic-nya. Coba yang pengurus. Sini-sini maju ke, ambil ke mic tak satu. Sampai di sini apa lantai, coba kita ini ada illa man taba, coba baca ini ya. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana di sini disebutkan oleh Allah illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa mana, dan dia beriman, wa amila solihan, dia beramal soleh,
Ini orang bertobat ini dengan penuh keimanan, penuh amal soleh, padahal sudah berbuat dosa dan maksiat yang di atasnya itu. Apa yang dia dapat di sini? Faulaika, orang seperti itu, tobat, beriman, beramal soleh, sudah bertobat. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sungguh Allah akan mengganti, menukar, yubaddil, badala yubaddilu, ini mengganti, menukar, sayyiatihim, keburukan mereka. Jadi keburukan mereka akan diganti, bukan cuma ditutup, tapi di sini malah yubaddilullah, diganti sayyiatihim, keburukannya, dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Jadi orang yang bertobat bukan cuma dihapus kesalahannya, dikasih plus. Apa plusnya? Menjadi tambahan kebaikan bagi dirinya. Bapak ini coba nikmatnya, Pak, yang pernah salah, yang pernah berbuat dosa, pernah bermaksiat, lalu kita bertobat dengan penuh iman, penuh amal soleh, bukan cuma yukafirus sayiat, bukan cuma ditutup. Nanti ayat lain itu yukafiru, tapi ini yubaddilu, diganti, Pak. Keburukan menjadi kebaikan, bukan cuma ditutup, tapi diganti. Kenapa? Wa kana Allahu ghafura rahima. Allah itu maha penutup, bukan cuma ditutup saja, tapi dia rahima. Dia maha kasih. Kasih sayangnya Allah itu hebat, luar biasa. Nah, tutup dosa tak, lalu bukan cuma na tutup, na sayangi ki. Apa bukti sayangnya? Narubah menjadi kebaikan. Coba masih ada, saya coba lihat. Ini tidak terlalu nyata, tapi saya mau lihat yang ada ini. Ya, ini yang kita lihat lagi. Ini walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang fa'alu, mereka sudah berbuat fahisha. Fahisha itu kekejian, kemungkaran, Pak. Ya. Jadi kekejian, kemungkaran, au zalamu anfusahum, atau seluruh bentuk dosa dan kemaksiatan, zakarullah, segera dia datang kepada Allah dengan mengetuk, dia berzikir kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, fastaghfaru, dia memohon ampun kepada Allah, li dzunubi, terhadap dosanya. Lalu dengan kesadaran itu dia berkata, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat, siapa yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru, dan mereka tidak melanjutkan lagi ala ma fa'alu,
terhadap yang sudah mereka perbuat itu dosanya, wa hum ya'lamun, maka Allah Subhanahu wa dan yang mereka ketahui, ya, wa hum ya'lamun, dan dia tahu apa yang mereka lakukan itu. Ulaika jazaohum maghfirah, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka maghfirah, ampunan min rabbihim, bahkan bukan cuma itu, wa jannatun, dia dapat surga. Insyaallah Pak, tidak ada karatan dosa yang besar kalau ditutup dengan kebaikan. Tidak ada. Ada hadis yang sangat terkenal itu, yang biasa kita kenal di dalam wasiat Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal. Ya Muaz, hadis ini lahir di dalam kitabnya Ahmad bin Hanbal, di kitab musnadnya, lamma ba'atha Muaz ila Yaman, ketika Nabi mengutus Muaz itu ke Yaman, Nabi beri wasiat 3 hal. Wasiat 3 hal kepada Muaz. Ya Muaz, ittaqillah haitsu maqul, kau takut kepada Allah dimanapun kamu berada. Ada wasiat di tengah-tengah Nabi kasih Muaz, ya Muaz, wa'at bi issayatal hasanah tamhuha. Muaz, tutupi keburukanmu dengan kau berbuat baik. Setiap dosa kesalahan kita, tutupi itu dengan kita berbuat baik. Ini sangat penting Pak kita pahami hadis ini, ya, sampai Imam An-Nawawi menjadikan salah satu hadis inti di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, lalu memberikan nasihat besar buat kita. Ya, Muaz saja ulamanya ulama kibar, ulama paling hebat di masa Nabi, tetap Nabi wasiatkan pada Muaz, Muaz, kalau kau sudah berbuat buruk, tutupi. Kalau kau sudah berbuat salah, tutupi. Dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Ini banyak makna ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya ini hiburan Pak, hiburan besar. Setiap keburukan kita itu bisa ditutup dengan cara apa? Banyak berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, ittaqillah haitsu ma kun wa atbas sayatul hasanah tuhatam tuha wa atbi is-sayyi'ah, ya, al-hasanah, sesudah ikuti keburukan itu dengan banyak berbuat baik. Nah, ini kalau ada yang tertinggal di antara kita, misalnya sholat 5 waktu, subuh tidak dikerja, jangan pernah berkata tidak usah sholat duhur. Karena ada yang berkata tidak usah sholat duhur karena tidak diambil subuh. Justru duhurnya diperbaiki, justru sholat sunnahnya diperbaiki, supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan. Ya, yang tidak sempat berpuasa hari ini, ada banyak kebaikan yang bisa kita ganti. Mungkin sholat malam tak sebentar diperbaiki, mungkin sedekah tak, mungkin bakti tak sama orang tua, mungkin hubungan tak dengan tetangga, mungkin zikir tak, mungkin doa tak. Tutup apa yang tertinggal, tutup apa yang terluput, tutup. Artinya semua kita ini Pak bisa saling mengejar. Yang kurang sedekahnya hari ini, mungkin ada amalan lain. Yang kurang hafalannya hari ini, mungkin murajaahnya yang banyak. Ada yang tambah hafalannya, mungkin murajaahnya yang kurang. Kita tidak mungkin lengkap dan sempurna semua Pak. Ini bagus sekali kalau kita bisa amalkan Pak. Jangan pernah berputus asa dengan kumpulan dosa. Siapa yang aktif dalam kebaikan, termasuk pernah terjebak dengan dosa dan maksiat Pak, bisa ditutup dengan banyak berbuat kebaikan, insya Allah.
Ini sama tadi yang kita baca ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taslaun. Ini intu badus sadaqati fani immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayiatikum. Kalau ayat ini, jika engkau menampakkan itu sedekah-sedekahmu, fani immahi, itu cukup itu, bisa itu, nampakkan. Kau nampakkan, Pak, bagus itu. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau rahasiakan sedekahmu itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kau memberikannya dia kepada fuqara, kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu yang terbaik bagimu. Apa fungsi sedekah ini? Sedekah itu, Pak, wa yukaffir ankum min sayiatikum, dan dia berfungsi menutup dari keburukan-keburukan kita. Kalau ini cuma menutup. Kalau ayat tadi yubaddilu, diganti, bukan cuma ditutup, diganti. Kalau ini wa yukaffir ankum min sayiatikum. Itulah sebabnya, Pak, dalam menutup pengajian kita, jangan pernah bosan dalam kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu, Pak, bagian daripada menutup dosa-dosa kita. Semakin banyak kebaikan yang kita bisa hasilkan hari ini, maka semakin banyak dosa tak yang kita lakukan. Jadi anak-anakku ini nak yang sibuk menghafal Quran, itu bisa gugur dosa-dosa tak itu karena hafalan tak. Setiap kita ruku hilang dosa tak. Setiap kita masuk masjid hilang kita punya dosa. Setiap berzikir hilang kita punya dosa. Setiap yang berjuang berkorban terhadap sebuah amalan, maka itu hilang dosa. Ya, yang membahagiakan orang tuanya, yang membawa orang tuanya bisa tersenyum bahagia, hakikatnya gugur dosa-dosanya pada saat itu. Kalau anda bisa nak, anda meninggalkan dosa dan maksiat, hakikatnya anda telah berbuat baik, membuat orang tuamu bahagia, dan pada saat itu juga pula dosamu berguguran. Kalau ada anakku ini nak yang bisa menghafal Al-Quran, itu bukan cuma kebaikan bagi diri tak, tapi menggugurkan dosa tak. Karena ketika orang tua tersenyum, apalagi sampai menetes air mata karena terharu melihat anaknya bisa baca Quran, maka di saat itu orang tuanya bergembira. Di saat itu kebaikan tak, gugur dosa-dosa kita.